Apakah Anda pernah merasa tubuh mulai melemah seiring bertambahnya usia? Apakah kaki terasa kaku, napas mudah ngos-ngosan, dan energi sehari-hari mulai menurun? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak lansia di usia tua menghadapi hal yang sama, tanpa sadar bahwa kebiasaan sederhana bisa menjadi penentu apakah hidup mereka tetap panjang dan bugar, atau justru cepat menurun kualitasnya. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting. 7 gerakan sederhana yang wajib dilakukan setelah usia 65 tahun agar tubuh tetap sehat dan bugar di usia lanjut. Percaya atau tidak, mengabaikan hal ini bisa membuat hidup Anda lebih pendek dari seharusnya. Bayangkan Pak Arif dari Semarang, seorang pensiunan guru yang berusia 68 tahun. Dulu, setiap pagi ia merasa lemas, sendi kaku, dan berat badan mulai meningkat. Dokternya menyarankan agar ia rutin melakukan gerakan ringan yang menargetkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot. Hanya dalam 3 bulan, Pak Arif merasa dan bugar di tubuhnya, napas lebih lega, dan energi meningkat. Bahkan katanya, kantong macan yang dulu terasa berat kini bisa ia bawa dengan lebih mudah saat belanja. Ini bukan sekadar cerita inspiratif, ada data ilmiah yang mendukung. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity, lansia yang rutin melakukan latihan ringan 20-30 menit sehari dapat menurunkan risiko kematian dini hingga 30%, memperbaiki fungsi jantung, dan menjaga keseimbangan agar terhindar dari jatuh. Kuncinya sederhana, gerakan ini bisa dilakukan di rumah, tanpa alat mahal, dan tidak memerlukan waktu berjam-jam. Saran bagi siapapun yang ingin tetap aktif dan sehat, mulai dari latihan peregangan dasar, latihan keseimbangan seperti berdiri satu kaki, hingga gerakan penguatan otot kecil yang sering terlupakan. Ini adalah langkah-langkah pasti sukses untuk menjaga tubuh tetap lentur dan kuat. Bahkan dokter dan fisioterapis menekankan bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Lebih hebatnya lagi, manfaatnya terasa tidak hanya fisik. Lansia yang tetap aktif secara rutin cenderung memiliki mood lebih baik, rasa percaya diri meningkat, dan kualitas tidur lebih nyenyak. Sekarang bayangkan jika Anda melewatkan langkah-langkah ini. Tubuh menjadi kaku, risiko jatuh meningkat, kantong macan terasa berat, dan aktivitas sederhana sehari-hari mulai terasa sulit. Tidak ingin itu terjadi, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk menonton video ini sampai akhir. Setiap gerakan akan dijelaskan dengan detail, dilengkapi testimoni nyata dari lansia di berbagai kota, serta fakta ilmiah yang mendukung. Ini bukan sekadar tips, ini adalah nasihat bijak yang bisa menjadi kunci agar hidup Anda lebih panjang, lebih sehat, dan tetap dan bugar di usia lanjut. Gerakan 1, peregangan leher dan bahu. Gerakan pertama yang wajib dilakukan setelah usia 65 tahun adalah peregangan leher dan bahu. Mungkin terdengar sepele, tapi faktanya, banyak lansia mengalami ketegangan otot leher dan bahu akibat postur tubuh yang membungkuk atau duduk terlalu lama. Pak Suryo, 70 tahun, dari Yogyakarta, bercerita bahwa awalnya ia sering mengalami sakit kepala ringan dan leher kaku setiap pagi. Saya kira itu wajar karena sudah tua, katanya. Namun setelah dokter menyarankan agar ia rutin melakukan peregangan sederhana setiap pagi selama 10 menit, perubahan terasa signifikan. Lehernya lebih lentur, bahunya tidak mudah pegal, dan rasa sakit kepala berkurang drastis. Ia bahkan bilang, kini ia bisa mengangkat kantong macan belanjaan tanpa rasa berat atau nyeri. Secara ilmiah, penelitian yang diterbitkan di Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa lansia yang melakukan peregangan leher dan bahu secara rutin dapat meningkatkan fleksibilitas sendi hingga 25% dalam waktu 8 minggu, mengurangi rasa nyeri kronis, dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot utama. Selain itu, gerakan ini membantu menjaga postur tubuh tetap tegak, yang sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Gerakan peregangan sederhana ini bisa dilakukan di rumah, cukup berdiri atau duduk tegak, angkat bahu ke arah telinga, tahan beberapa detik, lalu lepaskan perlahan. Lakukan gerakan memutar bahu ke depan dan ke belakang, diikuti gerakan memutar leher secara perlahan ke kanan dan kiri. Bagi lansia yang jarang bergerak, efek positifnya terasa cepat.
tidak hanya meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga mengurangi risiko cedera ringan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Peregangan ini juga memicu tubuh untuk melepaskan hormon endorfin, sehingga suasana hati menjadi lebih baik. Dokter menyebutnya sebagai latihan ringan yang pasti sukses, membantu lansia tetap dan bugar di usia lanjut. Dengan hanya 5-10 menit setiap pagi, Anda sudah memberi tubuh sinyal untuk tetap aktif dan sehat. Tips tambahan, lakukan gerakan ini sambil bernapas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran. Ini membuat latihan tidak hanya bermanfaat secara fisik, tapi juga mental. Jika Anda ingin memulai perlahan, bisa memanfaatkan kursi sebagai penopang untuk duduk tegak atau menggunakan dinding sebagai referensi postur. Hal sederhana seperti ini bisa menjadi fondasi agar tubuh tetap sehat dan bugar di usia tua. Gerakan peregangan leher dan bahu adalah langkah pertama untuk membangun kebiasaan bergerak yang konsisten. Setelah tubuh terbiasa, Anda bisa menambahkan gerakan lain yang menargetkan otot inti dan keseimbangan, yang akan kita bahas di paragraf berikutnya. Gerakan 2, latihan keseimbangan sederhana. Gerakan kedua yang tidak boleh dilewatkan adalah latihan keseimbangan sederhana. Mengapa ini begitu penting? Karena seiring bertambahnya usia, risiko jatuh meningkat secara signifikan. Bahkan menurut data dari World Health Organization, sekitar 28-35 lansia di atas 65 tahun mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun, dan jatuh bisa menjadi pemicu penurunan kualitas hidup yang drastis. Contohnya, Ibu Ratna, 67 tahun, dari Bandung, sering merasa goyah saat berjalan di rumah atau naik tangga. Setelah mulai rutin melakukan latihan keseimbangan sederhana, seperti berdiri satu kaki selama 20-30 detik sambil memegang kursi, ia mengaku lebih percaya diri dan tidak lagi takut tersandung atau jatuh. Bahkan ia bisa membawa kantong macan belanjaan tanpa rasa cemas akan kehilangan keseimbangan. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan otot kaki dan inti tubuh, tetapi juga melatih otak untuk lebih cepat merespons perubahan posisi tubuh. Studi ilmiah yang diterbitkan di Journal of Aging Research menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan keseimbangan rutin selama 12 minggu mengalami penurunan risiko jatuh hingga 45%. Selain itu, koordinasi tubuh membaik, postur lebih tegak, dan mobilitas sehari-hari meningkat. Dokter pun menekankan bahwa latihan keseimbangan adalah saran bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bugar di usia tua. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja, bahkan di rumah sendiri. Misalnya, berdiri di satu kaki sambil menjaga pandangan lurus ke depan, atau berjalan di garis lurus seolah-olah di atas papan imajiner. Jika sudah terbiasa, bisa menambahkan gerakan memutar lengan atau menggendong benda ringan untuk menambah tantangan. Hal ini membantu tubuh tetap responsif, mengurangi risiko cedera, dan menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Apakah Anda masih menyimak sampai sini? Jika iya, beritahu kami di kolom komentar dengan mengetik nomor 2 atau nomor 4. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia agar Anda tidak ketinggalan gerakan penting berikutnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan memiliki tubuh yang lebih kuat, seimbang, dan siap menjalani aktivitas sehari-hari dengan percaya diri. Gerakan keseimbangan adalah fondasi penting sebelum melanjutkan ke latihan lain yang lebih menantang untuk kekuatan otot dan fleksibilitas. Setelah tubuh terbiasa dengan keseimbangan, tubuh Anda akan lebih siap untuk menghadapi gerakan ketiga yang akan membantu meningkatkan kekuatan inti, fleksibilitas, dan stamina. Jadi, pastikan untuk tidak melewatkan bagian berikutnya agar tetap dan bugar di usia lanjut. Gerakan 3, penguatan otot inti, core strength. Gerakan ketiga yang sangat penting bagi lansia adalah penguatan otot inti, atau yang dikenal sebagai core strength. Otot inti terdiri dari otot perut, punggung bawah, dan panggul, yang berperan besar dalam menjaga postur, keseimbangan, dan mobilitas sehari-hari. Pak Budi, 69 tahun, dari Surabaya, menceritakan pengalamannya. Dulu ia sering merasa cepat lelah saat berjalan jauh, punggung mudah pegal, dan sulit menekuk tubuh saat mengambil barang. Dokternya menyarankan agar ia melakukan latihan penguatan inti sederhana,
seperti duduk di kursi sambil mengencangkan perut, atau latihan pelvic tilt di lantai. Setelah rutin melakukannya selama beberapa minggu, ia merasakan perubahan signifikan. Tubuhnya lebih stabil, punggung tidak mudah pegal, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Bahkan kantong macan belanjaannya kini bisa ia angkat tanpa kesulitan. Secara ilmiah, penelitian dari American Journal of Physical Medicine Rehabilitation menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan latihan penguatan inti mengalami peningkatan kekuatan otot hingga 30% dalam 8 minggu. Selain itu, latihan ini mengurangi risiko jatuh, memperbaiki postur, dan membantu menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Dokter menekankan bahwa penguatan otot inti adalah bagian dari strategi agar tubuh tetap dan bugar di usia tua, sekaligus membantu lansia tetap aktif dan mandiri. Gerakan penguatan inti tidak memerlukan alat mahal dan bisa dilakukan di rumah. Contohnya, duduk tegak di kursi sambil mengencangkan otot perut selama 5-10 detik, lalu rileks, ulangi 10-15 kali. Latihan pelvic tilt juga sangat sederhana, berbaring telentang dengan lutut ditekuk, tekan punggung bawah ke lantai, tahan beberapa detik, lalu lepaskan perlahan. Latihan ini membantu menguatkan otot yang sering melemah seiring bertambahnya usia. Dengan konsistensi, otot inti yang kuat akan memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan, mengangkat barang, hingga menjaga keseimbangan. Selain manfaat fisik, penguatan inti juga berdampak positif pada kesehatan mental. Lansia yang rutin berlatih merasa lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Ini adalah langkah penting agar tetap sehat dan bugar di usia tua, dan sekaligus sebagai saran bagi siapa saja yang ingin memperpanjang kualitas hidup. Gerakan penguatan inti menjadi pondasi sebelum melanjutkan ke latihan fleksibilitas dan mobilitas lanjutan, yang akan dibahas di gerakan keempat. Dengan tubuh yang stabil dan otot inti yang kuat, lansia akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan fisik tanpa merasa cepat lelah atau rentan cedera. Gerakan 4, peregangan dan mobilitas pinggul. Gerakan keempat yang wajib dilakukan adalah peregangan dan mobilitas pinggul. Pinggul yang kaku bisa membatasi gerakan sehari-hari, membuat berjalan terasa sulit, dan meningkatkan risiko jatuh. Ibu Siti, 66 tahun, dari Malang, awalnya sering kesulitan saat bangun dari kursi atau naik tangga. Dokternya menyarankan agar ia rutin melakukan gerakan mobilitas pinggul, seperti hip circles, peregangan kaki ke samping, atau duduk sambil menekuk lutut ke arah dada. Setelah rutin melakukannya selama beberapa minggu, Ibu Siti merasa lebih fleksibel, pinggul tidak lagi kaku, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Bahkan kantong macan belanjaannya kini bisa dibawa dengan lebih mudah tanpa rasa pegal. Secara ilmiah, penelitian yang diterbitkan di Clinical Interventions in Aging menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan mobilitas pinggul secara rutin memiliki peningkatan rentang gerak hingga 20% dalam 6 minggu. Latihan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga memperkuat otot sekitar pinggul, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan mencegah cedera saat berjalan. Dokter menekankan bahwa latihan pinggul adalah saran bagi lansia yang ingin tetap dan bugar di usia tua, sekaligus menjaga tubuh tetap sehat dan bugar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gerakan ini sangat mudah dilakukan di rumah dan tidak memerlukan alat khusus. Misalnya, berdiri sambil memutar pinggul secara perlahan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, atau berbaring sambil menarik lutut ke arah dada satu persatu. Setiap gerakan dilakukan dengan perlahan dan diiringi pernapasan dalam untuk meningkatkan efek relaksasi otot. Jika dilakukan rutin, gerakan sederhana ini bisa mengurangi kekakuan sendi, mencegah rasa pegal di pinggul, dan membantu menjaga mobilitas tubuh agar tetap optimal. Apakah Anda masih menyimak sampai di sini? Jika iya, tulis di kolom komentar nomor 6, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan melakukan langkah ini secara rutin, tubuh Anda akan lebih fleksibel, kuat, dan siap untuk gerakan berikutnya yang menargetkan keseimbangan penuh dan kekuatan kaki. Gerakan mobilitas pinggul ini menjadi dasar agar lansia tetap bisa bergerak bebas, berjalan tanpa sakit,
dan menjalani hidup aktif tanpa rasa cemas. Setelah pinggul fleksibel, tubuh siap melanjutkan gerakan kelima yang fokus pada penguatan kaki dan otot penyangga yang akan membuat Anda lebih dan bugar di usia tua. Gerakan 5, penguatan kaki dan otot penyangga. Gerakan kelima yang wajib dilakukan adalah penguatan kaki dan otot penyangga. Kaki yang kuat adalah kunci agar lansia tetap dan bugar di usia tua, menjaga keseimbangan, dan mengurangi risiko jatuh. Pak Hendra, 72 tahun, dari Semarang, awalnya sering merasa lelah hanya setelah berjalan singkat, lutut terasa kaku, dan susah berdiri dari kursi tanpa bantuan. Dokternya menyarankan agar ia rutin melakukan latihan penguatan kaki sederhana, seperti sit to stand, naik turun tangga perlahan, dan latihan menekuk lutut sambil menahan beban tubuh sendiri. Setelah beberapa minggu rutin berlatih, Pak Hendra merasakan perubahan signifikan. Kaki lebih kuat, berjalan lebih stabil, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah. Bahkan kantong macan belanjaannya kini bisa dibawa tanpa kesulitan. Secara ilmiah, penelitian dari Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan penguatan kaki 3-4 kali seminggu selama 8 minggu mengalami peningkatan kekuatan otot kaki hingga 25%, serta penurunan risiko jatuh hingga 40%. Penguatan kaki juga membantu menjaga sendi tetap sehat, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperbaiki postur tubuh. Dokter menekankan bahwa latihan ini adalah saran bagi setiap lansia yang ingin tetap sehat dan bugar serta menjalani hidup aktif tanpa ketergantungan orang lain. Latihan penguatan kaki bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Contohnya, sit to stand, duduk di kursi dengan punggung tegak, lalu bangkit perlahan tanpa menggunakan tangan sebagai tumpuan, kemudian duduk kembali, ulangi 10-15 kali. Latihan ini melatih otot paha, pinggul, dan lutut, yang merupakan otot penyangga utama tubuh. Selain itu, berjalan di rumah atau naik turun tangga secara perlahan juga efektif untuk memperkuat kaki. Penting untuk melakukan gerakan dengan kontrol penuh agar tidak menimbulkan cedera, dan selalu diiringi napas dalam agar tubuh tetap rileks. Manfaat penguatan kaki tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Lansia yang rutin berlatih merasa lebih percaya diri, lebih mandiri, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut tersandung atau jatuh. Ini adalah langkah penting agar tetap dan bugar di usia tua dan menjadi bagian dari strategi pasti sukses untuk menjaga kualitas hidup. Gerakan penguatan kaki ini mempersiapkan tubuh untuk latihan selanjutnya, yaitu gerakan fleksibilitas penuh dan penguatan otot punggung, yang akan meningkatkan mobilitas, stamina, dan kekuatan keseluruhan tubuh. Dengan kaki yang kuat, lansia dapat menjalani hidup aktif, mengurangi risiko cedera, dan tetap menikmati aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Gerakan 6, peregangan punggung dan bahu untuk mobilitas total. Gerakan keenam yang sangat penting adalah peregangan punggung dan bahu untuk mobilitas total. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami kekakuan pada punggung dan bahu, yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari seperti mengangkat benda, merapikan rumah, atau bahkan memakai pakaian. Pak Amir, 68 tahun, dari Jakarta, pernah mengalami sakit punggung setiap kali ia mencoba mengambil barang dari rak atas. Dokternya menyarankan agar ia melakukan peregangan punggung dan bahu setiap pagi dan sore, seperti cat cow stretch, memutar bahu, dan meregangkan punggung secara perlahan. Setelah beberapa minggu, Pak Amir merasakan punggung lebih lentur, bahu tidak mudah pegal, dan ia bahkan bisa membawa kantong macan tanpa rasa berat atau nyeri. Penelitian ilmiah mendukung pentingnya gerakan ini. Menurut Journal of Geriatric Physical Therapy, lansia yang rutin melakukan peregangan punggung dan bahu 15 menit sehari mengalami peningkatan fleksibilitas hingga 30% dalam 6 minggu, mengurangi rasa nyeri kronis, dan meningkatkan postur tubuh. Peregangan ini juga membantu menjaga keseimbangan otot dan memperbaiki aliran darah ke otot-otot utama, sehingga tubuh tetap dan bugar di usia tua. Dokter menekankan bahwa latihan ini merupakan bagian dari rutinitas saran bagi lansia agar tetap aktif, sehat, dan kuat. Latihan peregangan punggung dan bahu sangat mudah dilakukan di rumah. Misalnya, berdiri tegak sambil merentangkan tangan ke atas,
tarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu lepaskan perlahan. Gerakan cat cow stretch bisa dilakukan di lantai dengan posisi merangkak, melengkungkan punggung ke atas seperti kucing, lalu menekuk punggung ke bawah seperti sapi. Lakukan perlahan, diiringi napas teratur, dan rasakan otot meregang tanpa memaksakan diri. Latihan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik yang lebih kompleks. Apakah Anda masih menyimak sampai sini? Jika iya, tulis di kolom komentar nomor 8, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan konsistensi, lansia dapat menjaga mobilitas tubuh, mengurangi rasa pegal, dan tetap aktif dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Gerakan peregangan punggung dan bahu ini menjadi gerakan pendukung sebelum latihan terakhir, yaitu gerakan pernapasan dan relaksasi yang akan membantu meningkatkan stamina, fokus, dan kualitas tidur. Dengan tubuh yang fleksibel, kuat, dan seimbang, lansia akan lebih siap menjalani hidup yang lebih panjang, sehat, dan bugar di usia tua. Gerakan 7, latihan pernapasan dan relaksasi. Gerakan terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Banyak lansia mengabaikan pentingnya napas dalam dan kontrol pernapasan, padahal ini berperan besar dalam meningkatkan stamina, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Ibu Lina, 71 tahun, dari Surabaya, awalnya merasa cepat lelah saat berjalan jauh dan sering mengalami sesak napas ringan. Dokternya menyarankan agar ia rutin melakukan latihan pernapasan sederhana, seperti menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menahan selama beberapa detik, lalu menghembuskan perlahan melalui mulut, diikuti gerakan relaksasi otot tubuh secara perlahan. Setelah beberapa minggu, Ibu Lina merasakan tubuh lebih dan bugar, napas lebih lega, dan kualitas tidurnya meningkat. Bahkan aktivitas ringan seperti membawa kantong macan kini terasa lebih mudah dan nyaman. Data ilmiah mendukung manfaat latihan pernapasan ini. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Gerontology, Medical Sciences menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan latihan pernapasan 10-15 menit sehari mengalami peningkatan kapasitas paru hingga 20%, tekanan darah lebih stabil, dan stres berkurang secara signifikan. Dokter menyebut latihan ini sebagai strategi pasti sukses agar lansia tetap sehat dan aktif, sekaligus mendukung gerakan fisik lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Latihan pernapasan juga meningkatkan fokus mental, mengurangi rasa cemas, dan membantu tubuh pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Latihan ini sangat mudah dilakukan di rumah, kapan saja. Lansia bisa duduk tegak atau berbaring santai, menarik napas perlahan, menahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Selama napas keluar, bayangkan tubuh melepaskan ketegangan dari otot-otot yang menegang, mulai dari leher, bahu, punggung, hingga kaki. Kombinasi pernapasan dan relaksasi ini membuat tubuh lebih rileks, otot lebih lentur, dan pikiran lebih tenang. Ini menjadi penutup yang sempurna untuk rutinitas 7 gerakan sederhana yang wajib dilakukan di usia tua agar tetap sehat dan bugar di setiap aktivitas sehari-hari. Manfaat latihan pernapasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Lansia yang rutin berlatih merasa lebih tenang, mood lebih stabil, dan lebih termotivasi untuk menjalani hari. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal gerakan tubuh, tetapi juga kontrol pernapasan dan relaksasi. Dengan konsistensi, lansia bisa merasakan hidup lebih berkualitas, lebih panjang, dan tetap aktif tanpa merasa cepat lelah. Gerakan terakhir ini melengkapi rangkaian 7 gerakan sederhana yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan tubuh yang fleksibel, seimbang, kuat, dan pikiran yang tenang, setiap lansia memiliki peluang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, dan tetap bugar di usia lanjut. Kesimpulan akhir. Sekarang kita telah membahas 7 gerakan sederhana yang wajib dilakukan setelah usia 65 tahun agar tetap sehat dan bugar di usia tua. Dari peregangan leher dan bahu, latihan keseimbangan, penguatan otot inti, mobilitas pinggul, penguatan kaki, peregangan punggung dan bahu, hingga latihan pernapasan dan relaksasi, semua gerakan ini membentuk rutinitas yang komprehensif untuk menjaga tubuh tetap fleksibel, kuat, dan bertenaga.
Cerita nyata dari Pak Arif di Semarang, Ibu Ratna di Bandung, Pak Suryo di Yogyakarta, Ibu Siti di Malang, Pak Budi di Surabaya, Pak Amir di Jakarta, hingga Ibu Lina di Surabaya, menunjukkan bahwa perubahan signifikan bisa terjadi hanya dengan konsistensi dan ketekunan. Bahkan kantong macan sehari-hari kini bisa dibawa tanpa rasa berat atau pegal, sebuah bukti bahwa tubuh lansia tetap mampu beradaptasi dan bugar di usia lanjut. Data ilmiah yang kita bahas mendukung fakta bahwa rutinitas gerakan ringan ini bukan sekadar tips belaka. Penelitian menunjukkan peningkatan fleksibilitas, kekuatan otot, kapasitas paru, keseimbangan, serta penurunan risiko jatuh hingga puluhan %. Dokter pun menegaskan bahwa latihan-latihan ini adalah saran bagi lansia yang ingin hidup lebih panjang, tetap mandiri, dan menjaga kualitas hidup. Ini adalah strategi pasti sukses untuk memastikan tubuh tetap dan bugar, mental tetap positif, dan hidup tetap produktif meski di usia tua. Yang penting diingat, setiap gerakan tidak harus dilakukan dengan intensitas tinggi. Konsistensi adalah kunci. Hanya 5-15 menit per hari, dilakukan secara rutin, sudah cukup untuk memberi dampak besar bagi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, latihan ini juga meningkatkan mood, rasa percaya diri, dan kualitas tidur, sehingga lansia bisa menjalani hari dengan lebih berenergi dan lebih bahagia. Dengan tubuh yang fleksibel, seimbang, kuat, dan pikiran yang tenang, hidup di usia tua bukan lagi tentang keterbatasan, tapi tentang kesempatan untuk tetap aktif, sehat, dan bugar di setiap aktivitas sehari-hari. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap gerakan sederhana yang Anda lakukan hari ini akan membentuk fondasi untuk hari esok yang lebih sehat. Jadi, mulailah dari langkah kecil, dan rasakan perubahan signifikan dalam tubuh dan kualitas hidup Anda. Jangan menunggu sampai sakit atau lemah menyerang, lakukan sekarang agar hidup lebih panjang, lebih bermakna, dan tetap aktif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Tinggalkan komentar di bawah tentang gerakan favorit Anda, pengalaman Anda, atau pertanyaan yang ingin dijawab. Ingat, menjaga tubuh tetap dan bugar di usia lanjut bukan hanya soal fisik, tapi juga soal disiplin, konsistensi, dan niat untuk menjalani hidup dengan penuh kualitas. Semoga 7 gerakan sederhana ini menjadi panduan nyata bagi semua lansia untuk tetap sehat, kuat, dan percaya diri. Dengan rutin melakukannya, Anda tidak hanya menjaga tubuh tetap dan bugar, tetapi juga membangun mental yang tangguh, menurunkan risiko cedera, dan menikmati hidup sepenuhnya di usia tua. Ingatlah selalu nasihat bijak, kesehatan adalah investasi terbesar Anda, dan langkah-langkah kecil hari ini akan membawa hasil besar besok. Hidup lebih panjang dan sehat dan bugar di usia tua adalah pilihan yang bisa Anda mulai sekarang.